menewaskan orang, atau mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Kami menyatakan sikap, satu, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan syahid masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Menurut hemat kami, ini sudah masuk dalam ranah penistaan agama. Bapak Yusuf Kala menyatakan membunuh dalam agama Kristen itu, singkat cerita, itu sahih bahwa dalam agama Kristen yang sifatnya menyakiti atau membunuh orang itu tidak diperkenankan. Kali ini saya akan memperlihatkan tayangan dari seorang tokoh besar di Indonesia yang dulu pernah menjadi wakil presiden ke-10 dan ke-12 di Indonesia. Siapakah itu? Ya, ia adalah Bapak Haji Yusuf Kala. Pada hari-hari yang lalu, nama beliau digadang-gadang menjadi orang yang mendanai kegiatan Roy Suryo Team hanya untuk mengusut kasus ijazah Jokowi. Yang kabarnya dia mendanai kegiatan Roy Suryo Team sebesar 5 miliar. Wow, nggak nanggung-nanggung kali ya. Itu jumlah yang sangat besar. Tapi naasnya kali ini beliau harus berurusan lagi dengan hukum. Pasalnya karena ceramahnya yang di Masjid UGM yang menuai kontroversi dan kericuhan antara umat beragama. Seperti apa videonya? Mari kita lihat. Politik kadang-kadang agama pada awalnya kena ketidakadilan. PRRI mengatakan pemerintah tidak adil kepada daerah. Ya. DITI Jawa Barat dulu dia pejuang. Kenapa yang pimpin kita bukan orang pejuang? DITI di Aceh memprotes konflik. Kenapa Soekarno tidak menepati janjinya? Tidak adil. Itu bermacam-macam. Sebab kedua, contohnya politik atau sosial, masalah politik. Banyak masalah sosial seperti Kalimantan antara Madura dengan Dayak, itu masalah sosial. Dan beberapa tempat. Ada juga konflik karena wilayah, persoalan di wilayah. Contohnya kita konflik dengan tim-tim, karena kita rebut wilayahnya. Dia ingin merdeka, hanya peranglah bertahun-tahun. Juga Papua, konflik sekarang karena wilayah. Ada konflik karena ideologi. Seperti Madiun, komunis Madiun, karena ideologi. G30S itu ideologi. Ada juga karena agama. Walaupun ini didahului dengan ketidakadilan, kemudian akibatnya ke agama, kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya, Islam dan Kristen, berpendapat
mati atau menewaskan orang, atau mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ada juga konflik karena sumber daya alam. Ya seperti sekarang ini, Amerika itu berperang menduduki, ingin daerah yang semuanya negara kaya sumber daya alam. Venezuela kemarin diambil presidennya karena Venezuela kaya dengan minyak. Iran di samping politik karena kaya dengan minyak. Dulu Irak diduduki karena Irak kaya akan alam. Kalau di dunia ideologi juga. Kenapa Amerika berperang dengan Vietnam? Karena ideologi. Karena komunis. Seperti itu. Ada juga konflik karena ekonomi sosial. Dulu tahun 98 orang menyerang berkonflik besar, melawan hantam Cina, atau gedung-gedung pemerintah dibakar karena masalah ekonomi sosial, orang susah. Itulah kira-kira. Di Indonesia tadi dari 15 konflik, 9 karena ketidakadilan. Artinya kalau Anda semua, anak-anakku semua menjadi orang pemerintah, pusat daerah haruslah berlaku adil. Karena inilah menyebabkan keruntuhan. Jadi Indonesia ini dengan penduduk, walaupun kita ini begitu 240 juta. Karena ceramah yang menuai kontroversi dalam lintas agama, kini beberapa aliansi umat Kristiani yang terhimpun menjadi GAMKI dan aliansi advokat lintas agama yang terdiri dari advokat dan praktisi hukum. Mereka mengisomasi Bapak Yusuf Kalla. Seperti apa tayangannya? Mari kita lihat. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pada hari ini kami dari lembaga-lembaga Kristen dan organisasi masyarakat berkumpul di kantor pusat sekretariat DPP GAMKI untuk menyampaikan pernyataan sikap. Lembaga-lembaga itu antara lain DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia, DPP Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme, DPP Sipitung, Pemuda Batak Bersatu, Gaharu Nusantara Bersinar, PGN, Diaspora, Oras Bangsa Batak, Tegas Jaga Indonesia, Timur Indonesia Bersatu, Patriot Garda Indonesia, Advokat Raja-Raja Batak, Aliansi Timur Indonesia, Forum Jurnalis Batak, Makasiau, Setnas Indonesia Maju, dan Garda Borgo Mangumi. Pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap, satu, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Dua, mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia.
mewakili teman-teman di daerah atas beredarnya isu dan atau diksi narasi yang sangat mengganggu terhadap suasana kebatinan Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia yang terdiri dari para advokat dan juga praktisi hukum mewakili teman-teman di daerah atas beredarnya isu dan atau diksi narasi yang sangat mengganggu terhadap suasana kebatinan teman-teman yang memiliki keragaman agama yang berbeda-beda. Namun hari ini kita dalam rangka somasi terbuka ya. Pada kesempatan sore hari ini, izinkanlah kami dari Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia atau AALI mengucapkan atau memberitahukan somasi terbuka. Saya akan bacakan isi dari somasi terbuka tersebut. Kepada yang berhormat Bapak Dr. H.C. H.M. Yusuf Kalla di tempat. Dengan hormat, kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Yusuf Kalla atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Kami berpandangan bahwa pernyataan yang berkaitan dengan ajaran agama merupakan hal yang sangat prinsipil dan sensitif, sehingga menuntut tingkat kehati-hatian, akurasi, dan tanggung jawab publik yang tinggi, terlebih apabila disampaikan oleh tokoh nasional. Bahwa pernyataan tersebut terlepas dari maksud dan konteksnya telah satu, menimbulkan kegelisahan dan keresahan serius di tengah masyarakat, khususnya umat Kristen Indonesia. Yang kedua, berpotensi menciptakan stigma dan kesalahpahaman antar umat beragama. Yang ketiga, mengandung risiko terganggunya kerukunan nasional dan stabilitas sosial. Yang keempat, bertentangan dengan semangat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai konstitusional yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman media. Barangkali tadi sudah disampaikan maksud dan tujuan press conference kali ini. Ya, itu terkait ada dugaan yang menurut hemat kami ini sudah masuk dalam ranah penistaan agama. Nah, terus kemudian apa sih yang dilakukan, yang dikatakan sebagai penistaan agama? Kalau tidak salah dalam potongan video pendek, Bapak Yusuf Kalla mengatakan ya, membunuh dalam agama Kristen itu singkatnya ya, itu sahih ya. Padahal di dalam ajaran Kristen kata-kata membunuh itu dilarang ya. Itu sesuai dengan firman yang kami yakini bahwa di dalam agama Kristen yang sifatnya menyakiti atau membunuh orang itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan ya. Nah, oleh karena itu kita melihat lagi berita ini ya berkaitan dengan masalah kata-kata membunuh itu dibenarkan ya. Walaupun diksinya apa ya, kita tetap mengatakan itu tidak dibenarkan.